Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Ratu Fitri dalam podcast Banten TV bersama DPRD Provinsi Banten. Pencinta Sergau, di ulang tahun Provinsi Banten ada kado istimewa juga bagi masyarakat, di mana hadirnya moda transportasi massal, yaitu mengadaptasi dari tetangga sebelah atau DKI Jakarta dengan hadirnya Trans Banten. Ini salah satu moda transportasi yang juga bisa menjadi solusi di tengah kemacetan Kota Serang dan sekitarnya sebagai jantung ibu kota Provinsi Banten, etalase dari Provinsi Banten. Nah, untuk mengetahui seperti apa realisasi kemudian juga supporting dari DPRD Provinsi Banten, telah bersama saya narasumber yang tentu saja juga akan membahas lebih lanjut terkait dengan hal ini. Langsung saja kita sapa, ini sudah ada Bapak Syarifuddin bin Haji Salwani, anggota Komisi 4 dari DPRD Provinsi Banten dan juga fraksi dari PKB, sekaligus bendahara DPW PKB Banten Dapil Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dewan? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih, sibuk-sibuknya nih kayaknya akhir tahun ya Pak Dewan ya. Ya, begitulah. Lumayan. Cuaca juga udah mulai sering hujan nih sepertinya. Mudah-mudahan kondisinya tetap selalu fit dan sehat ya Pak Dewan ya. Alhamdulillah. Amin. Nah, ini tentu saja juga sebagai edukasi dan juga sosialisasi bagi masyarakat Banten ya Pak Dewan, di ulang tahun Provinsi Banten kemarin sudah hadir transportasi ini menjadi salah satu layanan dari pemerintah, dihadirkan juga untuk masyarakat. Tanggapannya dengan hadirnya Trans Banten di kemarin ulang tahun Banten seperti apa Pak Dewan? Pertama kita ucapkan selamat kepada Gubernur dan jajaran yang sudah menghadirkan salah satu transportasi publik ya untuk masyarakat Serang khususnya gitu kan, dan mungkin masyarakat Banten pada umumnya. Artinya ini langkah kecil tapi momentum bagaimana Pemprov membenahi transportasi massal di Banten. Jadi saya ucapkan selamat dan terima kasih atas nama masyarakat Banten, terutama kami dari Komisi 4 sebagai mitra kerja dari Dinas Perhubungan. Ya, artinya sejauh ini sebelum hadirnya Trans Banten, sebelumnya seperti apa sih Pak layanan transportasi publik sendiri? Bicara Banten ini kan bicara kita harus menyeluruh. Betul. Banten secara utuh tidak hanya Kota Serang, kita juga perlu melihat secara makro ya. Bagaimana transportasi di Banten itu kan. Ya. Nah, yang kredit memang Kota Serang, Kabupaten Tangerang Raya terutama. Kota Serang dan Tangerang Raya ya. Iya. Mungkin kalau Cilegon, Pandeglang dan Lebak memang relatif masih kondusif lah ya. Tetapi Pemprov bekerja sama juga dengan pemerintah pusat dan juga kita dukung di Komisi 4, itu kan selalu berupaya untuk memberikan kenyamanan terhadap masyarakat Banten gitu. Selain hadirnya Trans Banten yang sedikit mengurai kemacetan dan juga memberikan kenyamanan terhadap pengguna moda transportasi, itu kan kita Komisi 4 kemudian Pemprov juga berusaha untuk mempercepat reaktivasi kereta api Pandeglang Lebak, meskipun sampai saat ini masih by progress. Tapi itu bagian upaya kerja keras Pemprov dan kita di Komisi 4 memberikan layanan terbaik terhadap masyarakat Banten. Ya, artinya ini mengakomodir ya Pak Dewan ya. Mengakomodir dan memperjuangkan karena mobilitas warga di Banten ini juga lumayan cukup padat begitu ya, kerja ya, sekolah begitu ya Pak Dewan ya, ekonomi juga gitu kan. Nah, ini artinya juga harus ditunjang dengan layanan begitu ya, layanan transportasi. Nah, ini kalau tidak salah sampai dengan akhir tahun ini masih digratiskan begitu ya, walaupun memang rute dan armadanya masih terbatas begitu. Terbatas. Tanggapannya seperti apa nih Pak Dewan? Saya pikir itu tanggapan kita dari Komisi 4 sih itu baik aja gitu kan, tetapi ini kan seperti yang saya bilang, Banten ini nggak hanya Kota Serang loh, betul, gitu kan, nggak hanya Kota Serang, bahwa
Serang sebagai ibu kota merupakan simbol dari Banten, itu memang wajib kita rapihin. Tetapi Pemprov ke depan harus melihat bagaimana fenomena di Tangerang Utara, fenomena di Tangsel, fenomena di Kota Tangerang. Kota Tangerang relatif sudah lebih tertata gitu kan. Cuman memang yang dikeluhkan masyarakat sekarang itu masuknya mobil-mobil besar tuh ke lintas kota itu, Pak. Yang di yang sambungan antara Cikokol dengan Dan Mogot itu yang jadi keluhkan. Dan ke depan Pemprov terutama Dinas Perhubungan Provinsi itu sudah harus membenahi problematika. Saya melihat problematika transportasi di Tangerang Raya gitu. Bahwa Kota Serang sebagai ibu kota ya itu memang wajib lah, harus gitu. Gitu aja. Baik, yang untuk Tangerang Raya ini terutama ya mungkin tadi ya ada berbeda wilayah, di berbeda karakter dan juga beda konflik dan masalahnya berbeda. Gitu kan, nah, gitu. tapi untuk menumbuhkan budaya menggunakan transportasi massal ini juga perlu ditingkatkan agar juga bisa mengurai kemacetan tadi. Nah, sejauh ini apakah ini menjadi solusi dan alternatif begitu, Pak Dewan? Iya, kita percuma menghimbau kemudian mensosialisasikan masyarakat menggunakan transportasi umum ya. Kalau istilahnya kenyamanannya nggak kita jaga gitu. Nah ini kan sebenarnya kan kita linear dengan program-program pemerintah pusat, bagaimana misalnya kereta api menjadi nyaman gitu kan. Gitu kan. Hari ini kan sekarang ini kan dari Rangkas ke Jakarta itu kan kereta apinya cukup nyaman. Cuman karena menarik, nyaman, akhirnya kan pemakainya kan tambah banyak, konsumen tambah banyak. Itu kan kemudian timbul masalah baru, kepadatan kan. Nah, artinya kan kita harus berupaya bagaimana misalnya kepadatan itu bisa kita kurangi dengan misalnya menambah jumlah gerbong, menambah jumlah aktivitas kereta yang jalan dari Jakarta ke Rangkas. Nah, kami dari Komisi 4 itu intens ke Kementerian Perhubungan untuk memonitor progres pembangunan pembangunan rel kereta api Pandeglang Lebak, reaktivasi itu. Kemudian juga bahkan kan kita mendorong misalnya Serang juga menjadi pilihan gitu. Itu kita usulkan juga gitu. Jadi sekali lagi untuk menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum itu harus dibarengin dengan kenyamanan juga gitu. Sarana fasilitas dan juga kenyamanannya sejauh apa, kebersihannya tetap harus dijaga agar masyarakat pun juga akhirnya nyaman begitu Pak Dewan ya. Akhirnya tadi bisa mengurai kemacetan juga dan tadi keberlanjutannya juga agar tetap bukan hanya di awal begitu ya Pak Dewan, tapi bagaimana ini terus berjalan begitu. Dan bisa berkembang ke daerah-daerah lain. Tambah lagi unitnya, di ibu kota, rutenya, karena luas ya cakupannya bukan hanya Kota Serang begitu. Nah ini kan artinya juga kolaborasi tadi ya Pak Dewan ya, antara Dinas Perhubungan, kemudian juga ada PO Damri, kemudian juga didukung juga oleh Bank Banten begitu. Bagaimana dukungan dari DPRD Banten sendiri terkait transportasi publik yang terintegrasi terutama? Kita dari Komisi 4 selain memonitor terkait memonitor dan juga terutama kewajiban kita juga kan salah satu tugasnya itu kan membackup secara anggaran gitu kan. Ada dua langkah yang kita lakukan. Pertama, monitoring dan mengkoordinasi semua stakeholder. Ya seperti Mbak bilang, kita juga ketika rakor itu mengumpulkan Damri, kemudian Damri, Dishub, kemudian juga berbagai macam sebenarnya. Bahkan dari Angkasa Pura, dari semua stakeholder stakeholder transportasi itu kita undang. Tujuannya apa? Mereka bisa saling memahami dan juga saling mengerti bagaimana kewajiban masing-masing. Ambil contoh misalnya Angkasa Pura yang ada di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang itu kan kesulitan dengan masalah
banyaknya kreditnya kemacetan di dekat hotel apa itu ya. Pokoknya yang masuk lah dari. Nah, akhirnya Angkasa Pura kemudian kita fasilitasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten dan Kota Tangerang melakukan koordinasi sehingga masalah itu bisa terurai. Jadi kita juga punya peran untuk mengkoordinasikan. Kedua, dari sisi anggaran kita juga mensupport semua usulan-usulan dari Dinas Perhubungan Provinsi terkait peningkatan kualitas dan pelayanan transportasi. Jadi tidak ada yang kita halang-halangin. Ya, selagi itu apa sih namanya baik buat masyarakat itu kita lakukan ya, gitu. Langsung tanda tangan setuju ya artinya ya, itu dukungan bentuk tadi, dukungan kami gitu kan gitu. Nah, namun ada juga yang tidak terlepas begitu dengan hadirnya transportasi publik, artinya perusahaan dan juga pengelola angkutan kota juga mungkin banyak juga yang dikeluhkan dan adanya pro dan juga kontra. Bagaimana menginisiasi menyeimbangkan begitu ya antara pengguna jasa ataupun pengelola jasa angkutan kota agar tidak juga terimbas begitu dengan hadirnya transportasi publik lainnya. Apa yang dilakukan oleh Pemprov itu kan istilahnya pekerjaan jangka pendek, Pak. Sehingga apa namanya ketika ada solusi tapi kemudian ada juga yang merasa terganggu. Nah, artinya ke depan kita juga perlu menata itu dari sisi tata kelola. Bagaimana perusahaan itu juga tidak mati gitu. Apakah misalnya mereka kita akomodir kemudian menjadi satu satu entitas yang memunculkan moda baru ya atau perusahaan baru yang bisa melayani seperti konsep yang kita inginkan seperti itu mungkin. Tapi itu menurut saya itu pasti kerja jangka panjang. Tapi saat ini adalah yang dilakukan Pemprov itu kan kerja jangka pendek dulu gitu. Artinya solusinya mereka bisa kita arahkan membuat entitas perusahaan baru yang konsepnya itu konsorsium lah yang bisa juga membackup program-program dari Pemprov. Artinya dengan adanya program ini pengusaha-pengusaha transportasi lokal juga tidak tersingkir, tetapi mereka kita rekrut menjadi supporting atau bagian dari program tersebut gitu. Cuma ini aja konsepnya lebih beda mungkin. Ini agak tetap berjalan, artinya tidak ada penolakan begitu ya, dan tetap dirangkul. Mudah-mudahan ini bisa dijangka tapi panjang ya. Tapi itu mungkin kerja ya agak panjang. Agak panjang ya, tapi ya artinya bisa dirangkul begitu ya, agar tetap masih bisa berjalan begitu. Nah, kemudian juga belum lagi ada rencana Pak Dewan akan juga menghadirkan layanan transportasi berupa bus Banten Rapid Transit atau Barata di Kota Serang. Nah, ini dirancang terintegrasi dengan Trans Jabodetabek, rute Blok M dan juga Alam Sutra. Nah, ini meningkatkan konektivitas antar wilayah. Nah, ini seperti apa tanggapannya juga? Seperti yang saya bilang bahwa Banten ini kan merupakan salah satu sentral transportasi ya. Kita tahu orang mau ke Sumatera ya lewat Banten. Terus dari sisi bandar udara juga adanya sebagian besar di Banten. Jadi memang sudah selayaknya pemerintah pusat itu memberikan prioritas terhadap transportasi di Banten. Karena bukan mayoritas ya, sebagian besar ASN pekerja di Jakarta juga tinggalnya di Tangerang loh. Di Tangerang. Jadi Banten ini punya beban dua. Pertama, memberikan layanan transportasi dari Banten ke wilayah-wilayah lain. Misalnya ke Jakarta, gitu. Pekerja Jakarta tinggal di Banten. Terus ada yang juga secara nasional kan orang mau ke Sumatera lewat Banten kan, lewat Merak. Ada beban itu. Di sisi lain, kita juga kan punya beban memberikan layanan transportasi terhadap daerah-daerah kita di selatan. Antara Serang misalnya dengan Rangkas, Serang dengan dengan Pandeglang, bahkan kita masih punya beban loh memberikan pelayanan terhadap masyarakat kita yang di ujung selatan sana kan, kayak gitu. Jadi memang kita ini harus punya beban yang sangat bukan berat ya, tapi kita harus bekerja secara komprehensif
jangan hanya memberikan layanan terhadap masyarakat modern ya, yang apa sih namanya, yang dari Serang ke Jakarta, dari apa namanya, dari Tangerang ke Jakarta, begitu juga sebaliknya. Tetapi juga kan harus memikirkan masyarakat kita yang di selatan gitu. Artinya selain pembangunan infrastruktur jalan, moda transportasi juga betul-betul harus kita pikirkan. Itu Mbak. Pemerataan ya. Pemerataan layanan transportasi bukan hanya di wilayah perkotaan saja, tapi bagaimana penghubung juga untuk memajukan di bagian-bagian yang memang di Banten Selatan. Jadi agar merata sektor ekonomi, pariwisata ini juga pastinya akan lebih hidup begitu Pak Dewan. Baik, nah kalau untuk dari segi tarif yang sudah berjalan saat ini, idealnya seperti apa? Ini kan layanan transportasi mulai dari darat, laut, kemudian juga udara. Apakah sudah memang relatif menyesuaikan? Sebenarnya gini, kalau untuk masyarakat Banten sebenarnya sampai saat ini sih belum ada sih keluhan misalnya Trans Banten harganya tinggi, kemudian juga sampai saat ini terkait tarif belum ada keluhan ke kita ya. Tetapi apa sih namanya, Pemprov melalui Disub harus tetap merumuskan, harus tetap merumuskan apa sih namanya sejauh mana tarif yang ideal. Nah balik lagi Mbak, apa sih namanya, pengusaha-pengusaha transportasi ya yang ekspansi ke daerah selatan itu juga kita pikirkan terkait dengan subsidi. Supaya apa? Supaya mereka juga tidak ini gitu. Apa sih namanya, punya semangat untuk memberikan layanan ke apa sih namanya, ke Banten bagian selatan itu kan, kayak gitu. Saya pikir kalau masalah tarif tidak terlalu, sampai saat ini belum ada keluhan, tetapi yang perlu kita dorong adalah bagaimana pemerintah memberikan subsidi, memberikan apa sih namanya, stimulus terhadap moda-moda transportasi yang mengarah ke selatan. Saya rasa PR kita di situ. Selain pembenahan apa namanya, penataan wilayah utara terkait kemacetan, nah PR kita untuk selatan itu bagaimana kita Pemda memberikan stimulus terhadap pengusaha-pengusaha transportasi atau moda-moda transportasi ke selatan. Nah ini mungkin bisa lebih ada promosi-promosi tertentu begitu ya Pak Dewan. Kan sektor transportasi itu kan memang harus saja beban negara ya, beban pemerintah yang masuk, terutama yang ya saya ulang berkali-kali nih karena ini penting. Damri terus ataupun PO-PO yang lain untuk ke selatan itu kan mereka memberikan effort yang luar biasa gitu. Sementara di sisi lain apa sih namanya, daya beli masyarakat juga mungkin masih rendah, kemudian juga apa namanya, kuantitas pemakainya juga ini, jadi subsidi itu menurut saya penting untuk ke selatan. Subsidi ya juga mungkin bisa jadi pertimbangan ya dari pemerintah provinsi. Kembali lagi ke Trans Banten begitu, ini kan masih digratiskan sampai akhir tahun begitu ya, sampai dengan Desember dengan rute-rute yang memang masih terbatas, namun lingkupnya ini masih di dunia pendidikan, perkantoran begitu. Nah ini kan masih digratiskan. Bagaimana bentuk pengawasan agar juga tidak sampai ada pungutan-pungutan liar dan lain sebagainya begitu? Kita sepakat bahwa Trans Banten itu kan sebagai proyek tryout. Proyek uji coba lah ya gitu kan, sehingga memang perlu pengawasan sehingga ini bisa menjadi contoh, diteruskan atau enggak kan seperti itu. Nah, apa namanya, saya pikir itu koordinasi aja yang penting. Kita akan apa sih namanya, akan rutin dirakor sejauh mana apa sih namanya progres, kemudian mungkin perlu juga ada survei tentang kepuasan masyarakat terhadap apa sih namanya moda Trans Banten ini Mbak. Gitu. Jadi pengawasan, kemudian juga survei lah gitu kan. Ini tingkat kepuasannya sejauh mana? Seperti apa, gitu. Harapannya 2026 nambah unit atau tambah rute nih Pak? Ya jelas harus nambah. Dua-duanya ya. Saya bilang nggak boleh di Serang doang ini gitu kan. Harus ke Cilegon gitu kan, harus ke Pandeglang yang relatif dekat gitu kan. Terus juga itu tadi kan apa sih namanya, bisa menyentuh di Tangerang Raya juga. Seperti itu.
harus nambah. Harus nambah. Tapi dengan sistem pembayaran yang non cash ini juga ideal ya Pak, dengan Ideal. saat ini Dan digitalisasi. saya pikir masyarakat Banten sudah sudah sangat melek dengan teknologi, dengan apa namanya digitalisasi dengan ya. digitalisasi gitu. Begitu. Jadi ini memudahkan juga untuk bisa ya cash gitu agak dikurangi begitu ya. Tidak ada kebocoran. Tidak ada kebocoran begitu. Nah, satu lagi nih Pak, keinginan masyarakat Banten terutama dari Dapil Bapak terkait dengan transportasi. Masih adakah aspirasi yang juga masih disuarakan begitu terutama? Kalau Tangerang Utara itu masalah yang kredit itu kemacetan. Macet. Saya itu waktu tinggal di Jakarta, agenda apapun di partai saya itu nggak pernah telat. Tapi pas saya tinggal di Sepatan, ngelayat aja udah dikubur, saya belum nyampe. Gitu. Masya Allah. Jadi memang salah satu solusinya ya memang kayak tol, kemudian juga terkait pelebaran segala macam itu udah sangat sulit gitu kan. Kebijakannya ya mungkin samalah seperti kayak perlu ada transportasi umum yang memang memadai dan memberikan nyaman sehingga masyarakat punya pilihan. Iya. Seperti itu. Itu yang dihadirkan juga bagaimana pemerintah hadir begitu ya untuk mengakomodir kebutuhan. Jadi kalau kendaraan pribadi nyaman dengan adanya transportasi publik harusnya bisa mengimbangi gitu ya. Jadi bisa. Kalau di Jakarta itu apa namanya ASN itu tiap Rabu diwajibkan jalan umum. Itu salah satu kebijakan juga yang mungkin yang perlu ditiru ya. Iya. Nah ini. Cilegon sudah ya? Cilegon juga ya. Wah ini luar biasa, ini bisa diadaptasi begitu ya untuk mengurai kemacetan juga. Terakhir mungkin Pak Dewan, apa harapan dan juga pesan kepada masyarakat terkait dengan transportasi publik ini? Kepada masyarakat Banten, terutama stakeholder transportasi di Banten, saya harap memberikan yang terbaik untuk masyarakat dari sisi keamanan, kenyamanan, dan juga kebersihan. Kepada masyarakat Banten, ya, kita bisa menggunakan transportasi umum untuk memberikan mengurangi kemacetan dan juga kelancaran dalam beraktivitas. Mungkin itu. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Syarifuddin, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten dari fraksi PKB. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Bapak dan juga kelancaran di setiap aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa podcast Banten TV, tuntas sudah kebersamaan kita pada episode kali ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Saya Ratu Fitri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.